Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Maret 2022 ya, dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn ya. Terima kasih banyak untuk yang setia menunggu ya. Pembacaan ini seperti biasa bisa resonate dan bisa enggak. Kalau kamu pengen tahu zodiak bulan, matahari, rising kamu, Venus kamu, zodiak Jupiter, Mercury atau Mars ya kamu sampai Saturnus ya. Kamu pengen tahu langsung dari aku, bisa kamu klik link di bawah sini ya. Di sana aku menawarkan untuk personal reading ataupun counseling secara psikologi, spiritual, dan astrologi Vedic. Aku combine jadi satu menggunakan media tarot. Oke, so kita lihat oracle-nya. Ini bisa ngarah kemana aja ya energinya Capricorn. Percintaan, keuangan ataupun karir. Kalau kamu ingin aku fokus benar-benar ke percintaan aja, kamu silahkan tunggu video nanti yang series percintaan aku buat setiap bulannya kok. Oke ya. Oke, untuk Capricorn. Oke. Ada music atau harmony. Ada ancestor atau generation. Green man. Synergy, lalu the rain, purification. Dan di the bottom of the deck ada reflection. Wow. Oke, untuk Capricorn, ada pertanyaan mungkin dalam diri kamu, kenapa dia nyakitin kamu, kenapa dia ngecewain kamu, kenapa dia ninggalin kamu. Jawabannya sebenarnya ada di dalam diri kamu. Ini karena refleksinya kamu. Refleksi artinya ada cerminan di dalam diri kamu ya. Mau kamu marah, mau kamu kecewa sama pembacaan aku, namun ini energi yang aku lihat. So kalau kamu tidak menyukai pembacaan ini, so nggak apa-apa. Ataupun kamu ngerasa aku nggak bisa untuk selalu positif, aku selalu negatif. Positif dan negatif itu hanya masalah penilaian kehidupan ya. It is what it is. Okay, so aku tidak mengajarkan moral di sini. Okay, aku juga tidak mencoba untuk menggurui, aku hanya ingin memperlihatkan energi yang bermain. Okay, so kenapa dia meninggalkan kamu, dia mengecewakan kamu ya? Karena dia ada di dalam bagian hidup kamu, yaitu dia ada di dalam karma hidupnya kamu ya, dimana memang dia harus menyakiti kamu, bukan karena dia yang buruk, namun karena dia diizinkan Tuhan untuk meninggalkan kamu, untuk mengecewakan kamu. Kenapa seperti itu? Ancestor generation di sini memperlihatkan sekali ya, ada karma besar yang memang udah kamu jalani dulu di kehidupan lalu bersama dia. Ya, jadi kehidupan ini kalian bertemu lagi untuk menyelesaikan memang apa yang memang harus kalian selesaikan di kehidupan ini ya. Ada karma yang memang harus kamu jalani ya. Jika memang bukan dia misalnya, namun orang lain juga bakal meninggalkan kamu. Kok kayak gitu sih? Kenapa? Ini bukan masalah aku yang menyumpahi kamu ataupun bilang kasih karma ini ke kamu. No, ini karena karma itu ada di dalam diri kamu, dimana di diri kamu harus ditinggalin dan dikecewakan sama dia. Kenapa kayak gitu? Berarti ada suatu pembelajaran yang harus kamu ambil. Gak selamanya buruk, apalagi untuk melihat penilaian secara moralitas ya, namun melihatnya dari energi itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Berarti ada sesuatu, ada something ya. Ingat ya, kamu gak akan pernah belajar apa-apa kalau misalnya dia tidak meninggalkan kamu. Kedua, kamu mungkin gak akan bertemu tarot, gak akan bertemu apa itu spiritualitas kalau dia tidak meninggalkan kamu sih.
Kita lihat love oracle-nya. Ada all that glitters, blessed, not for you. Wow. Here and now. No place like home. Dan ada exchanging gifts. Saat kamu bertemu dengan seseorang itu menyakiti dan mengecewakan kamu, artinya kalian sedang melakukan exchanging karma. Kalian sedang bertukar karma. Dia memperlihatkan kamu mungkin dialah satu-satunya, dia memperlihatkan kamu dia adalah home, dia adalah rumah tempat kamu pulang. Namun ternyata semesta Tuhan ngasih lihat di kehidupan saat ini, saat kamu nonton ini, ya hari ini, gak peduli jam berapapun, ya, dia meninggalkan kamu, mengecewakan kamu, dia tidak memperjuangkan kamu misalnya, ya, bukan untuk melihat kesakitannya aja, namun untuk kamu melihat, artinya dia juga manusia biasa, ya, dan dia gak sempurna, sama seperti kamu, ya, dan dia bisa memilih apapun yang dia mau dan dia pikirkan. Begitu juga kamu bisa memilih apapun yang kamu mau dan kamu pikirkan. Misalnya kamu berpikir atau memilih untuk berpikir dia jahat misalnya gitu, namun setelah itu kamu berpikir oke, iya Tuhan membiarkan ini semua terjadi, berarti Tuhan jahat dong. Misalnya ada pertanyaan itu dalam diri kamu, apakah Tuhan benar-benar jahat, ya? Kalau Tuhan jahat, Tuhan gak akan membiarkan kamu hidup sampai saat ini. Tuhan gak akan memberikan kesempatan kamu untuk bernafas, merasakan apa itu cinta, merasakan apa itu kasih sayang. Apa karena Tuhan melakukan ini semua, artinya Tuhan jahat dan semua ciptaan Tuhan juga jahat? Kita harus ngelihat refleksi yang kamu berikan, cerminan yang kamu berikan, itu memperlihatkan betapa masih belum pahamnya dan kamu masih belum mengerti apa itu cinta, dan kamu berharap orang lain untuk mengerti dan memahami kamu, sedangkan kamu sendiri belum memahami diri kamu sendiri. Why? Stop asking, ya. Stop untuk mempertanyakan apapun juga, ya. Just being, jalani sebaik-baiknya hidup kamu, ya. Kenapa? Semakin kamu ingin mencari tahu, semakin kamu terjebak di dalam keegoisan yang sebenarnya gak perlu. Kamu bisa untuk memiliki keegoisan yang baik dengan memilih diri kamu sendiri. Namun kalau kamu memilih kesakitan dan kekecewaan, apalagi berharap hal buruk terjadi dengan dia karena dia menyakiti kamu misalnya, ataupun misalnya dia yang merasakan ini ke kamu, aku ngerasain dia bisa ngerasakan ini ke kamu. Misalnya dia ngelihat kamu bahagia, enjoy tanpa dia, ya, dan dia marah, kecewa, dia kayak menyumpahi untuk kamu, oh mereka bakal sakit, mereka bakal kecewa karena mereka bahagia di atas penderitaan aku, gitu. Gak ada yang meminta untuk kamu menderita, gak ada yang menginginkan kamu untuk tidak bahagia. Kamu yang memilih untuk tidak bahagia. Itu yang orang ini rasakan terhadap kamu. Misalnya kalau kamu udah benar-benar moving on, ya, kamu berusaha dengan seseorang yang dia ingin kembali sama kamu, namun dia gak menemukan jalan. Dan dia nggak bisa ngerasa kamu jahat, kamu nggak baik karena kamu udah bahagia tanpa dia, dan kamu bersyukur malah tidak bersama dia. Dia marah di situ, dia kecewa, ya, dan dia tidak terima. Dia mau membenci kamu,
Namun apa yang bisa dia benci, karena memang dia ngeliat hidup kamu jauh baik-baik aja tanpa dia, kamu enjoy, sedangkan dia masih begitu-gitu aja. Ya, kita lihat tarotnya untuk Capricorn. Eight of Cups sih, seseorang yang nggak benar-benar bisa menerima kalau kamu udah moving on. Ya, dia marah, dia sakit, dia kecewa, dia menjadikan kemarahan ini, kecewaan ini, ya, sebagai alasan, ya, untuk kamu bertanggung jawab akan hidup dia, di mana dia yang nggak bahagia, dia sedih saat ini. Two of Water atau Two of Cups, ya. Dia ingin kamu untuk mengerti, dia juga ingin bahagia dengan kamu, bersama kamu. Seven of Earth, Nine of Air. Namun keegoisan dia masih si Emperor, keegoisan seorang Emperor, authority figure, seseorang yang punya otoritas yang besar, cukup mendominasi dalam hidup kamu, ya. Dia nggak bisa marah lagi karena dia memang udah nggak punya kendali dalam hidup kamu. Dia ngerasa aman dan nyaman saat dia ngerasa dia punya kendali dalam hidup kamu. Apakah orang ini benar-benar jahat sama kamu? No, ya, aku bisa bilang enggak. Karena memang perilakunya yang tidak baik. Orangnya enggak pernah berniat buruk, berniat jahat sama kamu. Namun dianya yang tidak mengerti dan tidak paham, ya, tentang jalan yang udah dia ambil. Jika dia ingin bahagia, dia enjoy, dia bisa memilih itu kok, ya. Namun kesabaran dia batasi, ya. Dia nggak mau untuk ngelihat dengan lebih jelas, dia takut ngelihat ketakutannya itu, maksudnya dia takut ngelihat kelemahan yang dia punya, kan dia ngerasa kalau dia ngelihat kelemahan diri dia sendiri. Four of Water, Four of Cups, dia sakit dan dia mau ngelihat kelemahan dia sendiri, asalkan, ya, ada jaminannya. Jaminannya apa? Ya, jaminannya adalah kamu. Kamu ada di dalam hidupnya dia. Dia mau enjoy dan dia mau bahagia kalau kamu ada dalam hidupnya dia. Kamu ada di pelukannya dia. Dia ngerasa cinta dan kasih sayang adalah bentuk kepemilikan dia bersama kamu. So, patah sekali, hancur sekali orang ini saat ini karena dia mengira kamu membutuhkan dia, mengharapkan dia mengira kamu menunggu dia, ya, kembali. Ternyata enggak. So, apapun yang terjadi saat ini sebenarnya refleksi yang dia berikan ke kamu adalah cerminan kalau dia kecewa sama kamu, ya. Love, dia kecewakan cinta, akan kasih sayang. Di satu sisi dia tahu dia salah membiarkan hal ini semua terjadi, ya, dan dia menyesali, ya. Kalau bisa dia ingin mengulang waktu untuk tidak melakukan ini semua, namun dia tahu ini sudah terlambat, dan dia berharap banget ini sebenarnya seperti mimpi buruk aja yang dia bangun. Ternyata kamu masih di samping dia, dan ternyata enggak, kamu udah pergi, kamu udah menjauh dari dia. So, apa yang dia punya enggak ada. Dia marah sama diri dia sendiri. Wow. Seven of Air. Dia banyak menyendiri sekarang, ya. Page of Air. Dia menutupi semuanya. Queen of Water. Dia berusaha tenggelam dalam kesakitannya dia. Bisa lari ke arah yang kurang baik di sini. Si Ten of Fire atau Ten of Wands. Ada addiction. Sepertinya orang ini suka untuk merokok atau minum minuman keras, ya. Dia bisa lari ke sana.
dia marah karena dia sudah menyia-nyiakan kamu, udah menjadikan keegoisan dia sebagai alasan terbesar dalam hidupnya, dia melebihi kamu, dan sekarang dia harus membayar habis. Kemungkinan dia nggak akan bisa merasakan cinta lagi seperti apa yang dirasakan ke kamu. Aku harus bilang, orang ini benar-benar udah cinta mati sama kamu. Dia nggak bisa ngerasakan ini lagi dari orang lain. Yang dia mau hanya kamu, ya. Itu yang juga bikin dia bingung, why, kenapa selama sejauh ini dia masih menginginkan kamu, mengharapkan kamu, menuju kamu, walaupun dia tahu kalian udah jalan masing-masing, ya. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Capricorn, kerjaan dia berantakan, ya, hancur-hancuran di sini. Aku ngerasain dia sering kabur, dalam artian dia nggak fokus kerja. Namun aku harus bilang, ini adalah bagian dari dalam hidup dia yang memang dia pengen, dan dia harus belajar kesalahan untuk tidak memilih suatu hal secara impulsif hanya karena egoisme, dimana dia bisa membayar besar. Artinya dia seperti didenda besar-besaran oleh semesta. Pembayarannya ya bukan main, menyakitkan untuk dia, ya. Dia sulit untuk menghandle saat ini. See, yes, say, share your voice, come out of the cave, persecution, expression. See, dia pengen banget untuk mendengarkan suara kamu, dia pengen untuk kamu ada di sekitar dia. Dia ingin menjangkau kamu, cuman dia nggak tahu caranya gimana. Then sweet life, do something to change your energy. So family, call your tribe, you don't have to do it alone. Lalu ada birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Dan di depan the keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand behind you. So dia ngerasa sendirian, dia merasa hancur. Apa yang bisa bikin dia kuat adalah suara dari kamu. Aku nggak tahu kenapa ada suara di sini. Sepertinya dia punya rekaman suara kamu, atau dia memang mencari cara untuk mendapatkan suara kamu di sini, ya. Mungkin dia adalah penggemar setia dari sosial medianya kamu, bisa jadi. But ya, suara kamu yang menguatkan dia saat ini, ya. Dia menyayangi kamu, mencintai kamu sebenarnya melebihi apa yang dia punya, hanya ya memang dia terjebak dalam pola dia sendiri. So pesan semesta untuk kamu adalah lakukan yang terbaik untuk diri kamu, entah kamu itu adalah dia atau dia itu ya orang yang kamu tuju, ya. Biarkan untuk jalan ini semua masing-masing, ya. Ada dance atau tarian atau kehidupan yang memang harus kalian jalani masing-masing, ya, agar kalian mengenali siapa diri aku dan siapa diri kamu. So that's life, okay, that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, jaga kesehatan, ya. See you in the next video.